Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngabuburit Ngabuburit Yuk. Wah, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang dokter Upi yang akan menjelaskan informasi terkait pembahasan kita pada kali ini ya, Ken? Betul, jadi hari ini kita mau bahas tentang kolesterol nih dok. Nah ngomong-ngomong soal kolesterol nih dok, kalau bulan puasa atau menjelang mau lebaran kan identik sama makan makanan yang berlemak, berminyak, bersantan nih dok. Iya, gorengan. Nah, betul. Buka kalau nggak pakai gorengan nggak enak Nggak ya? lengkap dong. Nah bener, ini kita akan nanya nih dok, kira-kira kalau kolesterol ini kenapa sih harus dikhawatirkan apalagi dari makanan-makanan yang seperti tadi saya sebutkan itu dok? Iya. Kolesterol itu adalah senyawa lemak yang diproduksi oleh sel-sel dalam tubuh kita. Selain itu, kolesterol itu juga berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, dari produk hewani seperti daging, telur, susu, atau produk nabati, minyak goreng misalnya, minyak zaitun, minyak kelapa dan lain sebagainya. Kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, tapi apabila kadarnya berlebihan, dia bisa mencetuskan timbulnya plak-plak di dalam pembuluh darah sehingga meningkatkan resiko terjadi serangan jantung, serangan stroke, dan penyakit-penyakit lain. Oh, ternyata ini bisa penyebabnya banyak banget ya nantinya ya. Tapi yang pernah aku dengar nih, kalau kolesterol itu terbagi menjadi dua. Betul. Ada kolesterol yang jahat dan juga yang baik. Dokter bisa jelaskan apa perbedaannya? Oke, jadi kolesterol yang diproduksi oleh sel-sel di dalam tubuh kita dan kolesterol yang berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, ini di dalam tubuh akan dimetabolisme, akan diangkut ke jaringan oleh lipoprotein, dua macam lipoprotein, yaitu low density lipoprotein atau kolesterol jahat dan high density lipoprotein atau kolesterol baik. Bedanya, kalau LDL atau kolesterol jahat ini dia kaya akan kolesterol, dia di dalam pembuluh darah dia akan kolesterol yang kaya ini akan berinteraksi dengan makrofag membentuk plak yang mudah pecah di dalam pembuluh darah. Dia nempel di pembuluh darah, menyebabkan sumbatan di pembuluh darah yang mudah pecah. Sumbatan ini mengganggu aliran darah. Kalau misalnya dia yang terganggu adalah pembuluh darah di jantung, dia bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau yang plak ini timbulnya di pembuluh darah otak, dia bisa menyebabkan gangguan aliran darah di pembuluh darah otak sehingga timbullah stroke. Kalau misalnya kolesterol yang sudah terbentuk plak ini terjadi di pembuluh darah perifer, misalnya kaki dan lain sebagainya, ini bisa menyebabkan penyakit sumbatan di pembuluh darah kaki sehingga menyebabkan aliran darah pembuluh darah kaki terganggu, terhambat sehingga menyebabkan kematian jaringan. Nah, sedangkan yang kolesterol baik atau HDL, high density lipoprotein ini fungsinya mengangkut si kolesterol yang terikat di LDL ini ke dalam jaringan-jaringan hati sehingga mengurangi potensi timbulnya plak, sehingga mengurangi resiko serangan jantung, kemudian stroke dan gangguan aliran darah di organ-organ yang lain. Oh, jadi ini malah fungsinya malah sebaliknya dari yang tadi ya. Oh, gitu. Oke. Jadi harus tetap dicatat sama pemirsa di rumah ya dok ya, apa maksudnya selama bulan puasa ini kan kita kan harusnya justru mendetoks tubuh ya. Betul, Jangan sampai di momen yang tepat ini justru kita malah pola makannya nggak bener dengan makan makanan gorengan, berminyak dan lainnya yang emang kolesterolnya ini jahat gitu untuk tubuh kita dok. Nah, oke dok, tadi kan dokter sempat bilang juga nih sebetulnya tubuh kita juga perlu kolesterol ya. Nah, tapi sebetulnya ada nggak sih dok takaran yang dibatasi gitu untuk kolesterolnya gitu? Oke, jadi gini, kalau kita mau mengetahui kadar kolesterol kita ini optimal atau enggak, kita ada pemeriksaan namanya pemeriksaan profil lipid. Dari profil lipid ini kita akan mengetahui kita kadar kolesterol jahat kita atau LDL kita berapa. Kolesterol jahat atau LDL ini optimalnya adalah kurang dari 160. Kemudian yang kedua kadar HDL atau kolesterol baik. Kolesterol baik ini optimalnya di atas 40. Kemudian kolesterol total ini optimalnya kurang dari 200 gitu. Kalau misalnya kadarnya
kurang dari itu atau lebih dari itu tentu akan berpotensi menyebabkan gangguan-gangguan penyakit yang tadi kita sebutkan. Oke. Ini kalau misalkan berbicara terkait bagaimana cara menurunkan kolesterol yang tinggi, ini apakah ada caranya, Dok? Oke, jadi kalau kolesterol tinggi ini pasti kaitannya dengan kolesterol jahat yang tadi HDL ya. Cara menurunkannya yang utama adalah pola hidup sehat ya, betul ya. Salah satunya adalah dengan olahraga teratur rutin 3 kali seminggu selama minimal 30 menit. Itu dia akan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik, sehingga kolesterol jahat yang tadi nempel di kolesterol di LDL akan ketarik sehingga mengurangi terjadinya gangguan pembuluh darah dan mengurangi resiko penyakit stroke dan lain sebagainya. Kemudian hindari rokok. Rokok ini karena akan dia menurunkan HDL juga, menurunkan kolesterol jahat juga, sehingga menurunkan kolesterol baik, sehingga kolesterol jahatnya sangat tinggi, sehingga mencetuskan mudah terbentuknya plak dan potensi terjadi serangan jantung dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja dari diet yang sehat. Diet yang sehat yang bagaimana? Diet yang kaya vitamin, banyak sayuran, hindari makanan-makanan yang berlemak seperti kalau dari hewani telur, terutama ini kuning telur, kemudian daging berlemak, kemudian kalau dari nabati ya minyak-minyak gitu. Oh, ya. Oke. Itu tadi sekilas ya. Mungkin ini kan ada pertanyaan lain? Cukup? Ya? Oke. Cukup Mungkin satu lagi pertanyaan untuk para pemirsa di rumah. Mungkin ya, ini dokter boleh kasih saran kepada pemirsa di rumah yang sedang menjalani ibadah puasa nih, agar tetap menjaga kesehatannya dan juga ini kadar kolesterolnya ini bisa terkontrol nih. Oke. Baik pemirsa Badar TV semuanya, ini momen puasa adalah momen kita bagaimana mendetoks tubuh kita. Kita menjaga makanan kita, jangan lupa makan yang sehat, kemudian olahraga teratur, dan hindari rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setelah puasa Ramadan, kolesterol kita terkontrol sehingga kita terhindar dari resiko-resiko penyakit pembuluh darah seperti stroke, jantung, dan sumbatan di pembuluh darah perifer. Oke, dokter terima kasih banyak sudah mampir ke studio kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan sehat loh nanti habis lebaran ya. Amin, bisa ketemu lagi ya. Siap. Sehat-sehat ya. Iya, dokter tadi sudah memberikan informasi ya, mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk para pemirsa di rumah. Pemirsa, nanti kita akan balik lagi siap-siap karena di segmen ketiga nanti kita akan bagi-bagi hadiah ya, Ken? Betul, jadi jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune di depan TV-nya dan HP-nya juga jangan sampai ketinggalan. Oke, tetap di Ngabuburit Yuk. Dokter terima kasih banyak. Iya.